Lagi pula, Master Istana Keempat selalu membantunya, jadi Chen Ping tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Master Istana Keempat. Master Abadi Yun Miao menatap ekspresi Chen Ping dan berkata dengan ngeri, "Aku sudah menceritakan semua yang kutahu. Mengenai masalah Master Istana Ketiga, mustahil bagiku, seorang diaken Istana Keenam, untuk mengetahuinya." Ya, Chen Ping mengangguk. Dia juga tahu bahwa mustahil bagi guru abadi Yun Miao ini untuk mengetahui urusan guru Istana Ketiga, dan mustahil bagi seorang pengikut kecilnya untuk mengetahui masalah yang sangat rahasia ini. Chen Ping mengangkat tangannya, dan seberkas api muncul. Sebelum guru abadi Yun Miao sempat bereaksi, ia telah dikepung oleh api. Terdengar teriakan, dan Li Qingshan serta yang lainnya sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Jika Dewa Yun Miao meninggal, maka mereka akan terbebaskan sepenuhnya. Setelah membunuh Yang Mulia Abadi Yun Miao, Chen Ping memandang Li Qingshan dan berkata, "Dao You, bawa anak buahmu untuk mengumpulkan semua batu abadi yang dimunikan di alam Yuande. Aku akan menggunakannya untuk kultivasiku. Jangan menambang atau memunikan batu roh yang tersisa secara sembarangan. Lagi pula, kamu membutuhkan batu roh untuk kultivasi." Li Qingshan dan yang lainnya bukanlah makhluk abadi, jadi mereka tidak dapat menyerap energi abadi di batu abadi untuk berkultivasi. Mereka hanya dapat menyerap energi spiritual. Begitu mereka menerobos alam surgawi dan mencapai tingkatan para dewa abadi yang tersebar, mereka akan mampu menyerap energi abadi. Aku akan mengikuti perintah Yang Mulia Abadi. Li Qingshan mengangguk cepat. Segera, Li Qingshan memimpin semua orang untuk mengumpulkan batu abadi yang dimurnikan untuk Chen Ping. Adapun para pembudidaya iblis itu, Chen Ping tidak membunuh mereka semua. Chen Ping tahu bahwa jika semua iblis dihancurkan, hanya akan ada manusia dan binatang buas di alam Yuande, dan perang pasti akan pecah di antara kedua ras ini. Yang dibutuhkan alam Yuande saat ini adalah keseimbangan antara ketiga ras. Begitu keseimbangan ini rusak, perang akan meletus. Saat Chen Ping sedang menunggu koleksi yang dipamerkan di alam Yuande, Humazi telah bertanya-tanya di surga ketujuh mengenai berita tentang istana Dao Jahat. Pada saat ini, di tepi langit ketujuh, ada kota misterius yang diselimuti kabut kelabu sepanjang tahun kota angin hitam. Tempat ini seakan terlupakan oleh dunia. Jalanannya dipenuhi suasana muram dan pejalan kaki sepi bagai bintang yang bertaburan di langit malam. Bahkan para pedagang yang berjualan barang dagangannya di sepanjang jalan pun terbungkus jubah hitam tebal, seolah-olah hal ini dapat mengisolasi diri mereka dari bahaya dunia luar. Mereka sengaja merendahkan suara ketika berbicara, karena takut mengganggu bahaya yang mengintai dalam kegelapan. Humazi meringkuk di sudut kedai teh yang bobrok, membawa beberapa batu abadi yang dibawa dari surga keenam. Meskipun kekuatan Humazi telah pulih, ketika ia mencapai tingkat ketujuh, ia menyadari bahwa kekuatannya adalah tingkat terendah di tingkat ketujuh. Meskipun kekuatan Humazi telah pulih, ketika ia mencapai tingkat ketujuh, ia menyadari bahwa kekuatannya adalah tingkat terendah di tingkat ketujuh. Humazi tak berani lengah. Matanya memancarkan kewaspadaan dan kecemasan, telinganya tegak,
tak melewatkan satu suara pun di kedai teh. Dia telah menunggu di sini selama 3 hari penuh hanya dengan satu tujuan, untuk mencari tahu apa yang terjadi di Istana Kejahatan Surga Ketujuh. Humazi tidak berani bertanya sembarangan kepada siapapun, karena takut menjadi sasaran, jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk mencari tahu berita. La menggenggam erat jimat penyembunyian di tangannya. Jimat ini adalah satu-satunya perlindungannya saat ini. Jimat ini dapat memblokir aura kultivasinya untuk sementara dan memberinya lebih banyak harapan untuk bertahan hidup di lingkungan berbahaya ini. Ledakan. Sebuah suara keras memecah keheningan di kedai teh. Pintu kedai teh ditendang terbuka, dan seorang pria kekar dengan bekas luka mengerikan di wajahnya masuk. Di belakangnya diikuti 2 biksu yang juga mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura suram. Humazi segera menundukkan kepalanya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tetapi jari-jarinya diam-diam menggenggam kertas jimat di tangannya, siap menghadapi bahaya apapun yang mungkin terjadi kapan saja. "Bos, berikan aku setoples anggur paling kuat." Scarface berteriak keras dan membanting dompetnya yang menggembung ke atas meja. Suara renyah batu abadi yang beradu datang dari dompet, yang terdengar sangat keras di kedai teh yang tenang ini. Humazi melirik sekilas dari sudut matanya dan melihat sebuah token hitam tergantung di pinggang Scarface. Kata jahat yang terukir di token itu persis sama dengan token kuil jahat yang pernah dilihatnya sebelumnya. Jantungnya berdetak lebih cepat tanpa sadar, mengetahui bahwa penantiannya akhirnya membuahkan hasil. Saat itulah, percakapan antara 2 biksu di meja sebelah terdengar di telinga Humazi. "Sudah dengar, orang-orang di wihara baru-baru ini mengadakan ceramah, dan banyak biksu datang untuk mendengarkan. Namun, para biksu yang mendengarkan tampaknya telah kehilangan jiwa mereka." Seorang biksu berkata dengan suara rendah, "Set, kecilkan suaramu. Apa menurutmu kita bisa membahas urusan kuil?" Terakhir kali, seorang kultivator pengembara terlalu banyak bicara dan ditampar oleh staf kuil. Biksu lain memperingatkan dengan ngeri, "Apa yang kau takutkan? Kudengar orang-orang dari kuil akhir-akhir ini sangat dekat dengan kuil kejahatan." Setelah biksu itu selesai berbicara, La mencondongkan tubuh ke telinga orang itu dan berbisik, "Sepertinya kuil Dao jahat sedang mencari guci jiwa. Konon guci itu bisa menampung jutaan jiwa. Sepertinya kuil ini punya benda seperti itu." Humazi mendengarkan dengan saksama dan hatinya tenggelam. Kata-kata, "guci jiwa," dan "jutaan jiwa," menghantam hatinya bagai palu berat. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan hilangnya arwah anggota keluarga Hu yang ingin diselidikinya? La hendak mendengarkan lebih saksama ketika Scarface tiba-tiba melirik ke meja sebelah. Kedua biksu itu langsung diam, membayar tagihan dengan tergesa-gesa, dan meninggalkan kedai teh. Scarface menghabiskan minumannya dan pergi bersama kedua anak buahnya. Hati Humazi tergerak, dan dia tahu bahwa ini adalah kesempatan bagus baginya untuk mengikuti mereka dan mencari tahu kebenaran. Dia mengikutinya dengan tenang dan mengaktifkan simbol penyembunyian untuk menyembunyikan sosoknya. Mengikuti mereka, Humazi melewati beberapa gang sempit yang penuh bau busuk dan dindingnya ditutupi tanaman merambat hitam seperti tentakel kegelapan.
Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah altar yang terbengkalai. Altar itu ditutupi dengan rune hitam, yang berkelebat dengan cahaya aneh, seolah menyembunyikan rahasia tak berujung. Di tengah altar berdiri sebuah pot tanah liat setinggi setengah manusia. Dari pot itu terdengar jeritan pilu dan pilu dari sebuah jiwa. Suaranya seperti ratapan dari neraka, membuat punggung Humazi terasa dingin. Apakah semuanya sudah siap? Seorang biarawan berjubah putih perlahan keluar dari balik altar. Kata Tuhan, tersulam dengan emas di ujung jubahnya. Dialah yang datang dari kuil. Scarface mengangguk dan mengeluarkan kantong penyimpanan dari dadanya. Ini ada 500.000 batu abadi. Aku perkirakan sejumlah besar batu abadi akan segera dikirim dari alam bawah. Kapan guci jiwa akan diberikan kepada kita? Biksu berjubah putih itu mencibir, tawanya dipenuhi hinaan dan ejekan. Apa terburu-buru? Setelah kepala Ola kami mengisi guci jiwa untukmu, beliau tentu akan memberikannya ke Ola jalan jahatmu. Ketika saatnya tiba, kau akan menggunakan jiwa rohmu untuk berkultivasi, dan kami akan menggunakan batu abadi untuk berkultivasi. Kami tidak akan ada hubungan apapun. Kuilmu masih lebih cepat mengumpulkan jiwa daripada kami. Kami perlu mengumpulkan jiwa di tempat-tempat yang berkonflik, tetapi kuilmu bisa menipu para biksu itu untuk membuka altar dan langsung mengambil jiwa mereka. Ketika Humazi mendengar kata-kata ini, tangannya mengepal hingga memutih. Orang-orang di kuil benar-benar melakukan hal yang sangat kotor. Kalian harus tahu bahwa tanpa jiwa mereka, para biksu tidak akan dapat terus berlatih dan meningkatkan kultivasi mereka, yang sama saja dengan kematian. Tepat saat Humazi hendak mengamati lebih dekat guci tembikar di altar, tiba-tiba ditemukan. Jimat penyembunyiannya gagal, dan auranya langsung terekspos. WHO. Biksu berjubah putih itu tiba-tiba berbalik, tatapannya setajam pedang, dan pedang panjang di tangannya langsung terhunus. Cahaya pedang keemasan menebas ke arah Humazi. Humazi segera mengaktifkan kembali jimat penyembunilan dan menghindari cahaya pedang ke samping. Namun meski begitu, ujung jubah itu tetap terpotong oleh tenaga pedang. Energi pedang itu tampaknya membawa kekuatan yang membakar, menyebabkan kulitnya terasa perih. Ada yang mengintip. Scarface meraung, mengeluarkan rantai hitam, dan mengayunkannya ke arah tempat Humazi bersembunyi. Rantai itu berduri dan terbungkus kabut hitam. Begitu terjerat, jiwa akan tersedot, yang akan menjadi akhir yang lebih mengerikan daripada kematian. Humazi tidak berani melawan dan berbalik serta melarikan diri. Namun, biksu berjubah putih itu sangat cepat. Pedang di tangannya terus berayun dan melesat ke arah Humazi seperti meteor emas, memaksanya untuk menghindar berulang kali. Setiap kali dia menghindar, dia dalam bahaya, dan pakaiannya terpotong oleh energi pedang. Tangkap dia, jangan biarkan dia lolos. Scarface dan anak buahnya menyusul, rantai hitam mereka membentuk jaring besar di udara, menyelimuti Humazi. Rantai itu mengeluarkan bau yang memuakkan, seolah-olah belenggu dari neraka. Humazi mengeluarkan jimat dan melemparkannya ke tanah tanpa ragu. Api keemasan meledak seketika, dan suhu yang membakar mendistorsi udara di sekitarnya.
Api itu bagaikan binatang buas yang marah, memaksa mundur para pengejar. Humazi memanfaatkan kesempatan itu untuk memasuki sebuah gang. Gang ini bahkan lebih sempit dan dinding-dindingnya hampir saling menempel. Ia hanya bisa bergerak cepat dengan mencondongkan badan ke samping. Namun setelah berlari beberapa langkah, dia menabrak seseorang. "Kakak, apa yang membuatmu begitu bingung?" Pria itu mengenakan jubah kasar dan tersenyum lembut, tampak seperti pejalan kaki biasa. Tetapi Humazi merasakan hembusan napas yang familiar darinya, hembusan napas yang unik di kuil itu. Humazi terkejut dan berbalik untuk berlari. Pria itu mengangkat tangannya dan menekan bahunya, senyumnya langsung berubah dingin, "Karena kau di sini, tinggallah. Aku akan bertanya apa yang kau dengar." Humazi hanya merasakan bahunya mati rasa, dan suatu kekuatan aneh menembus ke dalam tubuhnya melalui bahunya, menekan kultivasinya. Tubuhnya seakan tertindih gunung raksasa, tak mampu bergerak. Scarface dan biksu berjubah putih pun menyusul dan mengepungnya. "Jadi kau hanya seorang kultivator biasa, dan kau berani memata-matai kuil kami." Biksu berjubah putih itu mengarahkan pedangnya ke leher Humazi. Ujung pedang itu memancarkan cahaya dingin, seolah-olah akan menembus tenggorokannya kapan saja. "Katakan padaku siapa kau? Mengapa kau diam-diam memata-matai urusan kuil kami?" Humazi menggertakkan giginya dan menolak berbicara. Dia tahu bahwa jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia tidak hanya tidak akan selamat, tetapi dia akan mengalami kematian yang lebih menyedihkan. Melihat ini, Scarface mengeluarkan belati hitam dengan garis-garis merah tua yang melingkarinya. Garis-garis itu tampak hidup dan terus bergerak. "Kau tidak mau memberitahuku. Kalau begitu jangan salahkan kami karena menggunakan belati pemakan jiwa. Kami akan membiarkanmu merasakan sensasi jiwamu direnggut sedikit demi sedikit." Scarface berkata dengan kejam, mengayunkan belati di tangannya di depan mata Humazi. Bilah dingin itu membuat kulit kepala Humazi mati rasa. Cahaya dingin belati pemakan jiwa hanya berjarak 3 inci dari alis Humazi, dan ujung esnya tampaknya mampu langsung menembus jiwanya. Bahkan bisa dengan jelas merasakan aura dingin yang melahap jiwa pada belati itu, bagaikan binatang buas yang bersembunyi di kegelapan, siap melahapnya kapan saja. Semua rambut di tubuhnya berdiri, dan setiap rambut tampaknya mengirimkan sinyal ketakutan. Jantungnya berdetak tak karuan di dadanya, seakan-akan hendak meledak, dan setiap detaknya disertai rasa takut terhadap kematian. Pada saat kritis ini, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari pintu masuk gang, meledak seperti guntur di udara yang sunyi dan mengenal pergelangan tangan Scarface dengan tepat. Retakan, suara renyah tulang patah terdengar, suaranya tajam dan menusuk, bagai lonceng kematian. Belati pemakan jiwa di tangan Scarface jatuh ke tanah dengan suara klang yang keras, yang terdengar sangat tiba-tiba di tengah suasana tegang ini. Dia menutupi pergelangan tangannya yang terkilir dan menjerit dengan suara nyaring, "Selapa." Suaranya penuh ketakutan dan kemarahan, bagaikan oman binatang buas yang terluka. Humazi tiba-tiba mendongak dan melihat sosok yang familiar berdiri di pintu masuk gang. Kemeja putihnya berkibar lembut tertiup angin, bagaikan bendera yang tak pernah pudar.
Ada api hitam putih samar yang berkobar di sekujur tubuhnya. Api itu bagaikan rune misterius, memancarkan aura kuno dan kuat. Itu Chen Ping, yang datang dari alam Yuande. Chen Ping, kenapa kamu di sini? Hu Mazi terkejut sekaligus gembira, matanya langsung memerah. Awalnya ia mengira ia akan mati kali ini. Dalam situasi putus asa ini, ia seolah melihat wajah mengerikan sang dewa kematian, dan seluruh sel tubuhnya gemetar putus asa. Tanpa diduga, Chen Ping tiba-tiba muncul, seperti seberkas cahaya di kegelapan, memberinya harapan hidup. Chen Ping tidak menjawab terlebih dahulu, melainkan melirik dingin ke arah 3 orang yang mengelilingi Hu Mazi. Matanya bagaikan es, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang, membuat mereka bertiga menggigil tanpa sadar. Melihat ini, biksu berjubah putih itu mericengkeram pedangnya erat-erat dan menerjang Chen Ping. Ekspresi ganas muncul di wajahnya saatlah berteriak, "Orang usil lagi. Bunuh dia bersama-sama." Pedang panjang itu memancarkan cahaya dingin, seperti ular berbisa, dan terbang lurus ke arah wajah Chen Ping. Namun saat hendak menyerahkan pedangnya, Chen Ping mengulurkan 2 jarinya dan menggenggamnya erat. Jari-jari Chen Ping sekeras baja. Sekeras apapun biksu berjubah putih itu mencoba, pedang itu tidak bisa bergerak maju sama sekali. Chen Ping sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum menghina, "Dengan kemampuan sekecil ini, kau berani menggunakan pisau di depanku." Sambil berbicara, dia mengerahkan sedikit tenaga dengan jari-jarinya, dan dengan bunil, krak, pedang itu langsung patah menjadi 2 bagian. Pedang yang patah itu melengkung di udara lalu jatuh ke tanah dengan suara yang keras. Tak lama kemudian, sebuah bola api menyembur keluar dari telapak tangannya. Api itu bagaikan matahari yang membakar, memancarkan cahaya yang membakar. Dia menepuk pelan dada biksu berjubah putih itu, dan biksu berjubah putih itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuhnya diliputi api. Api langsung melahap tubuhnya, membakarnya hingga tak bisa dikenali. Tubuhnya meliuk dan meronta-ronta di tengah kobaran api, bagai serangga terbang yang terperangkap di lautan api. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi genangan abu, hanya meninggalkan bau terbakar yang menyengat. Scarface dan anak buahnya ketakutan. Wajah mereka memucat dan kaki mereka terus gemetar, seolah-olah mereka akan jatuh ke tanah kapan saja. Mereka berbalik dan ingin berlari, langkah mereka tergesa-gesa dan panik, seolah-olah ada banyak sekali roh jahat yang mengejar mereka. Namun, Chen Ping dengan santai melemparkan 2 rantai api, yang seperti 2 ular api yang lincah dan langsung melilit anggota tubuh mereka. Mereka berjuang mati-matian namun tidak dapat melepaskan diri dari rantai itu dan hanya bisa berteriak putus asa. "Mau lari? Kamu sudah mengajakku." Chen Ping melangkah maju dan menginjak punggung Scarface. Kekuatannya bagaikan gunung yang menekan Scarface, membuatnya sulit bernapas. Wajah Scarface memerah dan matanya dipenuhi ketakutan dan kesakitan. "Katakan padaku, apa sebenarnya yang ingin dilakukan kuil suci dan kuil jahat dengan bersekongkol satu sama lain?" Suara Chen Ping dingin dan kasar, seperti pedang tajam yang menusuk jantung Scarface. Scarface terinjak hingga tidak bisa bernapas,
dan setelah menyaksikan kekuatan mengerikan Chen Ping, dia tidak berani menyembunyikannya lagi. Tubuhnya terus gemetar, air mata menggenang di matanya, dan ia berteriak, "Kukatakan padamu. Kukatakan padamu, kuil ini membantu kami mengumpulkan jiwa, dan kami memberi mereka batu abadil. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa lagi." Suaranya penuh air mata, ketakutan, dan ketidakberdayaan. Tatapan Chen Ping berubah dingin, dan api menyembur dari telapak tangannya. Api itu bagaikan gelombang pasang, seketika membakar Scarface dan anak buahnya menjadi abu. Ada bau menyengat di udara, bau kematian.